Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Peringan TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih kabarnya di rumah? Mudah-mudahan Baraya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di edisi hari ini kita juga akan mereview nih salah satu informasi yang menarik di tanggal 6 Mei 2025, di mana kita ketahui bersama bahwasannya Kabar Priangan ini adalah salah satu media yang memang lahir sejak tahun 1999 dan hingga di tahun 2025 ini di tanggal 15 tepatnya, insya Allah sekitar kurang lebih 9 harian lagi Kabar Priangan akan memperingati HUT ke-26 dengan perayaan dan event yang begitu menarik. Karena memang dengan adanya Kabar Priangan yang memang sejak tadi dikatakan bahwa lahir sejak tahun 99 sampai saat ini di tahun 2025 masih tetap eksis untuk bisa menyajikan informasi yang aktual dan informatif gitu. Bahkan untuk wilayah Priangan Timur dari mulai Banjar, Kota Tasik sampai Sumedang itu termuat informasinya, tidak hanya di media cetak, karena memang Kabar Priangan ini salah satu media yang masih eksis dengan media cetaknya, yaitu koran, yang sampai saat ini hingga pelosok Priangan Timur itu juga masih ada sekali banyak pembaca setia yang memang tidak tergerus oleh era transformasi digital. Artinya media yang cetak ini masih tetap lahir gitu dan masih tetap ada. Nah, selain dengan adanya media cetak, Kabar Priangan juga ada portal-portal online-nya gitu, dengan beberapa portal online seperti dari Kabar Tasik, Kabar Garut, Sumedang, Pangandaran, Kabar Ciamis, Banjar, itu menjadi salah satu portal resmi dari Kabar Priangan yang sampai saat ini masih banyak memuat informasi yang informatif, termasuk dengan era transformasi digital yang saat ini semakin pesat. Kabar Priangan juga lahir atau melahirkan Priangan TV, yang memang di Priangan TV seperti yang sering Baraya lihat, kita menyajikan ulas berita atau redaksi ya, yang akan terus membahas informasi yang menarik di setiap harinya, termasuk hari ini. Nah, di belakang saya ini ada salah satu informasi yang akan kita bahas, di mana ini merupakan tindak lanjut kedua dari informasi yang sempat ramai di daerah Bengkok ya, Kampung Cibatu dan Bengkok, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, yang sempat melakukan demonstrasi ke pemerintah kota atau ke balai kota yang memang mengeluh kesahkan terkait jalan yang rusak yang sudah selama 15 tahun kurang lebih itu tidak diperbaiki. Artinya dengan akses jalan yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat beraktivitas dan memang kurang relevannya itu adalah dilewati oleh mobil-mobil truk yang mengangkut pasir, sehingga dengan tekstur tanah yang istilahnya jalannya sudah lama tidak diperbaiki, ini menjadi salah satu keresahan juga untuk masyarakat. Nah, dari informasi yang sempat kita muat di beberapa waktu lalu dari aksi atau demonstrasi yang dilakukan oleh para masyarakat di wilayah Kampung Cibatu dan Bengkok ini, memang rata-rata diikuti oleh para ibu-ibu ya, termasuk ada tindak lanjut dari demonstrasi yang telah dilakukan di beberapa waktu lalu dengan melakukan rapat yang dilakukan di Aula Kecamatan Bungursari. Baraya bisa melihat di belakang kami ini ada situasi di mana rapat yang digelar itu dilaksanakan pada hari Senin 5 Mei 2025. Di sini juga termuat di berita online bahwasannya usai menerima aspirasi dari warga Kampung Bengkok dan Cibatu dan Cipetei, Kelurahan Sukalaksana, melalui aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Tasikmalaya melalui organisasi perangkat daerah atau OPD terkait melakukan diskusi dengan perwakilan masyarakat, lurah, camat, dan perwakilan perusahaan tambang. Karena memang ini perlu tindak lanjut, sehingga dari situasi rapat pada saat itu juga dihadiri oleh OPD serta lurah, camat, dan perwakilan dari perusahaan tambang yang memang akan menindaklanjuti terkait perbaikan jalan di Kampung Cibatu dan Bengkok, Kelurahan Sukalaksana. Nah, dalam acara diskusi yang dilaksanakan pada hari Senin 5 Mei 2025 ini dibahas berbagai faktor penyebab kerusakan jalan yang dikeluhkan oleh warga dan mencari solusi yang terbaik. Karena memang disampaikan tadi bahwa
dengan kondisi jalan yang selama 15 tahun ini rusak parah, belum ada perbaikan, dan memang dengan jalanan ketika ada cuaca ekstrim seperti hujan tentunya akan mengalami becek. Kemudian ketika panas atau kemarau akan banyak sekali debu yang terhirup atau berada banyak di sekitaran jalan desa, mohon maaf bukan desa, Kampung Cibatu atau Bengkok di Kelurahan Sukalaksana ini. Nah, termasuk dari rapat yang digelar di hari kemarin Senin 5 Mei 2025 ini juga dihadiri oleh Asda 3, kemudian dari Kepala Dinas PUTR, juga oleh Camat ya, Kecamatan Bunguresari. Ada beberapa wawancara yang dilakukan oleh tim kami selama di lapangan, termasuk untuk wawancara yang dilakukan atau disampaikan oleh PLT Asisten Daerah atau Asda 3, yaitu Asep MP, yang menerangkan acara diskusi atau musyawarah ini merupakan tindak lanjut dari keluhan warga Cibatu, Bengkok, dan Cipete. Termasuk Baraya bisa melihat di belakang ini, di belakang layar ada beberapa hal yang disampaikan oleh Asda 3 terkait perbaikan ya, terkait rencana perbaikan jalan yang akan dilakukan di desa tersebut atau di kampung tersebut. Menindaklanjuti daripada kedatangan masyarakat Cibatu, kami melaksanakan rapat yang diadakan di aula kantor Kecamatan Bunguresari yang dihadiri oleh semua OPD yang ada di pemerintahan kota yang ada korelasinya dengan tugas fungsi serta kewenangan di dalam menangani apa yang disampaikan oleh masyarakat Cibatu, termasuk Pak Lurah, Pak Camat, itu intensitas kita apa dan namanya Pak Pasar Rempang, terutama dari perusahaan. Kami mendengarkan dari perusahaan. Perusahaan barusan ya Pak Camat sudah sanggup meminimalisir apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Cibatu. Nah ini gitu. Dan insya Allah agar bisa dimonitor oleh semua, berawal dari kesepakatan rapat barusan, itu akan dituangkan dalam surat kesanggupan dari perusahaan. Nah, kemudian ada juga tindak lanjut yang memang menurut Asda 3 ini bahwa permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk perusahaan untuk sama-sama memonitoring hasil kesepakatan bersama ini. Nah, termasuk dari Kadis PUTR, dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga sempat diwawancara oleh tim kami. Termasuk Baraya juga bisa melihat di layar ini merupakan wawancara yang disampaikan oleh Kadis ya, atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang menyampaikan juga terkait dari jalan yang ada di jalur Bengkok dan Cibatu atau Cipete ini memang bukan untuk angkutan berat, sehingga akan cepat rusak jika memang dilalui oleh truk. Jadi maksudnya dijaga semuanya supaya juga berjalan lancar semua. Jadi jangan sampai kita fokus aja di sini, kan jalan di Kota Tasik 450 km. Jadi untuk pemeliharaan sini ini kan harus direkonstruksi semua. Kalau cuma diperbaiki 1 minggu juga selesai. Percuma ya? Percuma Pak, rusak lagi. Nah, kemudian setelah wawancara dari tadi Asda 3, kemudian dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, selanjutnya tim kami juga mewawancara dari Camat ya, dari Camat Kecamatan Bunguresari terkait hal tersebut yang telah dilakukan di rapat pada Senin 5 Mei 2025, di mana dari Pak Camat sendiri yang merupakan salah satu kepala di daerah kecamatan tersebut, Sodik Sunandi, di sini juga menyampaikan bahwa diskusi telah dicapai kesepakatan diantaranya mengenai kapasitas muatan truk, kemudian pengalihan jalan alternatif dan jam operasional. Nah, di mana Baraya juga bisa melihat keterangan yang disampaikan oleh Pak Camat di layar kami. Insya Allah semua ada solusi. Yang terpenting adalah pengawalan dari kita semua, pengawalan dari OPD, dari masyarakat, dari Musfika terhadap apa yang menjadi sepakati. Insya Allah ini dituangkan
melalui surat pernyataan dari CP Anak Sejahtera, nanti kami akan lapor kepada pimpinan. Dan sebagai informasi, dalam acara diskusi tersebut dicapai beberapa kesepakatan nih Bar ya. Di antaranya seperti pengurangan beban muatan, kemudian membuat jalan alternatif untuk truk, angkutan pasir dan batu, serta jam operasional yang memang nanti akan disepakati itu di jam berapa saja bisa beroperasional. Nah, dari wawancara yang telah disampaikan oleh 3 orang tadi, dari Asda 3, kemudian dari Kadis PUTR, serta dari Camat Kecamatan Bungursari, tentunya kita melihat hasil rapat yang telah dilaksanakan di Aula Kecamatan Bungursari ini menghasilkan beberapa hal yang sudah disepakati, di mana tadi akan dibuatnya jalur alternatif untuk truk pengangkut pasir dan batu ini supaya tidak merusak jalan di daerah Kampung Bengkok dan Cibatu serta Cipetei gitu. Kemudian juga tadi jam operasional juga dibahas dalam rapat tersebut, di mana mungkin nanti kedepannya akan ada jam-jam tertentu di mana truk pasir atau truk pengangkut batu ini bisa beroperasional, artinya supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Dan tadi juga disampaikan bahwa dalam hal ini tentunya ini menjadi salah satu himbauan juga, bahwasannya jalur tersebut tidak diperuntukkan untuk kendaraan pengangkut barang-barang berat ya, artinya yang memuat beban yang sangat berat, sehingga itu dapat berpotensi untuk merusak jalan di Kampung Bengkok dan Cibatu serta Cipetei. Nah, dengan adanya informasi tersebut, mudah-mudahan ini menjadi langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti perbaikan jalan di daerah tersebut. Karena memang ini menjadi hal yang sangat urgent sekali, di mana dengan kondisi jalan yang begitu rusak di beberapa episode ke belakang kita sudah melihat di 15 tahun kondisi jalan yang parah ini menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat dengan situasi yang tentunya ini menjadi salah satu kekesalan gitu ya dari masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tindak lanjut kedua dari unjuk rasa, kemudian rapat di Aula Kecamatan Bungursari, kedepannya dari pemerintah juga bisa melakukan upaya yang secepatnya gitu, sehingga masyarakat di kampung tersebut bisa cepat beraktivitas seperti biasa, tentunya dengan jalan baru yang akan membuat masyarakat lebih mudah mengakses segala sesuatu. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan di redaksi Periangan TV. Selanjutnya untuk informasi menarik lainnya nanti Baraya bisa pantengin kanal, portal dan YouTube kita di YouTube Periangan TV. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Nunukal kolami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.